Jumpa lagi dengan channel saya, Kang Yayan Ardian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan trip dari percabangan JJLS Bantarsari sampai dengan pertigaan JJLS di daerah Kedung Reja. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bahwa JJLS dari Bantarsari sampai Kedung Reja itu melewati 3 kecamatan. Ya, yang pertama Kecamatan Bantarsari, kemudian yang kedua adalah Kecamatan Gandrung-Mangu, dan yang terakhir yaitu Kecamatan Kedung Reja. Untuk kondisi jalan yang dari pertigaan atau percabangan Bantarsari, ya, Cawangan, terkenal dengan Cawangan, itu secara umum jalannya sudah diaspal, tetapi untuk yang di pertigaan itu masih belum diaspal, ya. Dan tadi jalannya nampak berlubang, ya, berlubang akibat mungkin istilahnya beban kendaraan yang terlalu berat sehingga amblas. Nah, mungkin dikarenakan itu akan dibuat semacam kayak miniatur taman mungkin, ya, seperti yang di Kedung Reja. Ya, intinya mungkin akan dibuat hiasan sehingga penggarapannya itu terakhiran. Itu kemungkinannya seperti itu. Keberadaan JJLS dari Bantarsari sampai Kedung Reja itu sangat membantu para pengguna jalan, ya, terutama orang-orang yang hendak bepergian dari Cilacap menuju ke Pangandaran dan sebaliknya, yang dari Pangandaran mau ke Cilacap, ya. Karena kalau lewat Sidarja, ya, itu waktu tempuhnya lebih lama. Nah, sedangkan kalau lewat sini, lewat JJLS itu waktu tempuhnya itu menjadi berkurang, ya, alias lebih singkat, ya. Jadi sangat membantu, ya. Ini tentu dari nilai ekonomis juga berpengaruh, ya. Ya, inilah perempatan JJLS Gandrung Manis, ya, yang beberapa waktu yang lalu pernah saya jadikan atau saya liput, ya. Itu cukup rawan terjadi kecelakaan, ya, karena orang-orang yang dari JJLS itu pengennya ngebut, sedangkan yang dari Jalan Ahmad Yani itu juga masih beranggapan bahwa jalan ini lebih dulu ada, gitu, ya. Itu tadi perempatan JJLS Gandrung Manis yang harus diwaspadai, ya, ketika anda para pengguna kendaraan itu lewat kawasan tadi. Bagi Anda yang menonton channel saya, ya, inilah kondisi JJLS paling terkini, ya, yaitu pada bulan Desember tahun 2020 atau di penghujung tahun 2020. Jadi sebagian besar itu jalannya sudah diaspal, ya, sudah diaspal. Meskipun tadi di pertigaan alias percabangan itu jalannya belum diaspal, ya, dan nampak banyak lubang karena menahan beban yang terlalu berat mungkin istilahnya, ya. Menjelang perbatasan Desa Gandrung Manis dengan Sidaurip atau Cisumur ini, ya, ini di dekat jembatan irigasi atau sier, itu jalannya masih belum diaspal ini, ya, masih belum diaspal. Dan itu juga jembatannya itu masih menggunakan jembatan yang lama ini, ya. Jadi posisinya itu menceng, istilahnya miring gitu, ya, nggak lurus dan
nantinya itu pasti akan diluruskan, dan ini tentu saja membutuhkan waktu yang lumayan ya, waktu yang lumayan panjang ya. Ini nanti jembatannya itu akan diluruskan mengikuti arah daripada alur JJLS itu ya, sehingga nantinya itu tidak miring lagi. Jadi masih belum diaspal ya, kendati di sini ya belum diaspal, tetapi kita cukup terhibur dengan disuguhkan oleh pemandangan, yaitu berupa hamparan sawah yang berada di kanan kiri kita ya. Jadi hamparan sawah ini merupakan istilahnya view yang bagus bagi mata kita ya, karena kalau yang di kota-kota itu kan kita melihat kanan kiri itu sudah banyak bangunan ya, bangunan kanan kiri, sehingga perasaan itu sumpek istilahnya. Tapi kalau ketika kita di perjalanan itu melihat di kanan kiri ada sawah ya yang menghijau, itu suasana hati kita juga ikut istilahnya fresh ya, fresh, tidak stres. Sebelum jalan di sini itu dijadikan atau dibangun jadi JJLS, itu dulunya merupakan jalan yang sempit ya, sempit dan juga banyak lubangnya ya, banyak lubangnya. Dulu pada waktu tahun 2016 awal kalau nggak salah, atau 2017 saya agak lupa itu, di daerah mana itu, daerah Sidaurip ya, daerah Sidaurip itu pernah ada yang nanggap wayang ya, itu dalangnya dari Jogja ya, almarhum Ki Seno Nugroho ya, saya masih ingat betul. Dan pada waktu itu saya juga nonton ya, jadi lewat sini pada waktu itu, wah jalannya itu banyak sekali lubangnya ya, sehingga itulah yang oleh orang-orang itu di istilahnya menjadi satire ya, yaitu wisata Jeglongan Sewu, karena memang banyak sekali jeglongannya. Oh iya, satu lagi yang saya lupa ya, saat ini kita sudah memasuki libur semester ya untuk anak-anak sekolah. Nah, istilahnya kalau yang saat ini namanya itu Nataru ya, liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru ya. Biasanya kalau liburan sekolah itu disambut dengan gembira ya, dengan sukacita, karena sudah barang tentu hampir setiap orang itu mempunyai rencana OTW ya, bepergian ke mana lah gitu, ke objek wisata atau mungkin mengunjungi saudaranya ya, atau yang lain-lain. Tetapi untuk liburan kali ini itu nampaknya tidak terlalu mengembirakan istilahnya ya, karena memang seperti yang kita ketahui, perkembangan daripada COVID-19 itu masih banyak gitulah, masih banyak, dan belum ada tanda-tanda mengalami penurunan ya, walau alam ya, saya juga bingung sendiri. Dan tentu saja ini sangat menyulitkan kita untuk bepergian, karena saya yakin pasti di antara kita semua itu pasti mempunyai rencana-rencana ya yang hendak dilakukan ya, dan biasanya itu mengambil momen-momen pada liburan ya, karena pada saat liburan ini anak-anak sekolah itu libur, tidak ada tugas dari bapak atau ibu guru. Oleh karena itu, dalam hal ini saya kembali mengingatkan kepada
kita semua ya, mengingatkan kepada diri saya dan kalian semua, jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. Kemudian ketika bepergian menggunakan masker ya, menggunakan masker. Kemudian juga membawa hand sanitizer ya, supaya kita istilahnya itu bisa mencegah daripada penyebaran virus COVID-19 itu ya. Jadi kita juga harus berikhtiar ya, berupaya ya, dengan harapan virus ini segera segera sirna dari, khususnya dari negara kita ya, dan juga umumnya pada di dunia ini ya, di semua negara kondisi normal kembali, beraktivitas kembali ya. Karena harus diakui memang tahun ini istilahnya itu ya penuh dengan gonjang-ganjing ya, ya. Artinya bahwa situasi bisa dikatakan ya kelihatannya sih baik-baik saja, tapi ya dikatakan baik-baik saja tapi sebenarnya ya tidak menentu gitu, tidak menentu karena masih dalam situasi pandemi ya, yang mana ini berdampak pada hampir semua sektor kehidupan. Dan meskipun situasi kondisi itu bisa dikatakan tidak menentu, tetapi kita harus tetap kreatif ya, kita harus tetap kreatif menciptakan ide-ide baru sehingga istilahnya tidak mati langkah ya, tidak mati langkah dalam menghadapi situasi dan kondisi yang era pandemi ini ya. Jadi kita tidak menyerah, kita mencoba memunculkan ide-ide baru, yang mana itu bisa istilahnya bisa mengeksiskan kita ya, kita tetap eksis di era pandemi ini ya. Ini adalah pasar Cisumur ya, pasar desa Cisumur. Ini sekarang jalannya sudah diaspal. Pada waktu bulan September saya kesini itu belum diaspal ini ya, masih berdebu ya. Pada waktu itu saya masih ingat pada tanggal 20 Desember ketika saya melakukan trip JCLS yang kedua itu ya, ya. Sekarang alhamdulillah sudah diaspal ya, sehingga istilahnya bisa memperlancar perjalanan kita itu ya, perlancar. Jadi pokoknya angles lah istilahnya ya, kita nggak khawatir kendaraannya itu rusak ya, karena jalannya bagus. Oke ya. Nah, tapi di sini ini menjelang jembatan Cisumur itu jalannya belum diaspal ya, dan saya lihat di depan itu ada cor-coran ya, nggak tahu ini apakah komplek jembatan itu mau dicor atau tidak, saya kurang tahu ya. Tapi semoga saja segera ditangani ya, sehingga ini di jembatan ini jalannya itu ini banyak lubangnya ini, waduh. Wah, ini nih ya, bahaya ini ya, kalau yang ngantuk ini bisa jatuh ini. Wah, hati-hati, jalannya di jembatan itu rusak ini ya. Wah, banyak lubangnya ini. Dan saya lihat di bawah itu ya, sawahnya masih terendam oleh air ini ya, sawahnya masih kebanjiran berarti ini ya. Di kanan kiri jembatan atau di kanan kiri sungai sungai Cisumur apa sungai Ciberem, saya kurang tahu itu. Nah, jembatan ini adalah merupakan perbatasan ini ya, antara kecamatan Gandrungmangu dengan kecamatan Kedungreja. Nah ini, wah ada lubang ini. Wah, ini bahaya ini ya kalau kita tidak waspada, dan juga bagi kendaraan-kendaraan yang istilahnya ceper yang rendah itu bisa gasuk, bahaya. Oke.
Nah, untuk jalan yang di daerah ini mana ini, Bumi Reja kalau nggak salah ya, itu ya ini memang aspalan lama ini ya, mulus jalannya ya, halus. Ini dari dulu memang dari Kedung Reja sampai jembatan Cisumur itu sudah bagus ya. Nah, oh ya, ada yang saya lupa ya, sebelum JJLS itu dibangun dulu jembatan Cisumur itu terkenal ya, mohon maaf ini ya, kalau malam hari itu rawan ya, kalau malam hari rawan karena memang pada waktu itu kondisinya sepi ya kalau malam. Tapi saya kurang tahu perkembangan terkini karena saya jarang lewat situ apalagi malam-malam ya. Semoga saja sih sudah tidak rawan ya, semoga sudah aman, kondusif, dan kepada pihak yang berwajib ya, Pak Polisi juga diharapkan rajin berpatroli ya kalau malam hari untuk mengurangi tindak kejahatan atau kriminalitas. Oke pemirsa, saat ini perjalanan saya sudah memasuki kecamatan yang terakhir daripada JJLS ya, lintas 3 kecamatan. Sekarang saya sudah berada di Kecamatan Kedung Reja dan desanya itu Desa Bumi Reja ini ya, Bumi Reja. Jadi tadi Gandrung-Mangu sudah lewat ya dengan batas berupa jembatan Cisumur ya. Sekarang sudah masuk ke Bumi Reja ya. Bumi berarti ya bumi tempat kita tinggal, Reja itu berarti subur. Nah, berarti bumi yang subur gitu ya artinya Bumi Reja kurang lebihnya. Dan ini di depan adalah merupakan pasar Desa Bumi Reja. Ini nampaknya sedang pasaran, ini ramai sekali ini ya. Wah, ini banyak anak-anak ya usia sekolah. Kenapa? Karena ini sudah hari libur ya. Jadi mereka tidak lagi istilahnya mendapatkan tugas dari bapak atau ibu gurunya ya. Ini adalah hari libur pertama ini ya. Wah, ini banyak yang ke pasar membeli sayur, membeli buah, membeli jajan pasar atau barang-barang kebutuhan lainnya ya. Pasar Desa Bumi Reja. Di sebelah barat pasar Bumi Reja itu tadi ada Balai Desa Bumi Reja ya. Nah, dulu pada tahun 2015 sampai 2018an lah, saya pernah nonton wayang ya di Balai Desa Bumi Reja dalam rangka Suran ya. Biasanya kalau Suran atau tahun baru Muharram ya, bulan Sura istilahnya, itu biasanya nanggap wayang ya. Dan saya termasuk salah satu penggemar wayang ya, penggemar wayang. Dan pada waktu itu biasanya kalau ada berita wayang di mana, saya sempatkan untuk nonton ya, nonton. Tentu saja saya mengambil hikmahnya dari lakon-lakon yang dibawakan oleh Bapak Dalang ya. Saya pada waktu itu masih ingat di Balai Desa itu Bumi Reja ya, nanggap wayang, dalangnya adalah Ki Sarwo ya, dari Pengkolan Sidarja. Nah, selain JJLS itu untuk rencana kedepannya itu akan ada pembangunan jalan tol ya, pembangunan jalan tol yang menghubungkan nanti itu dari Tasik, Ciamis, Pangandaran, juga nanti ke Cilacap ya, jalan tol. Tapi saya belum tahu detailnya, dan nanti kalau sudah ada pembangunannya saya juga rencananya akan kembali meliput ya, untuk mengupdate perkembangannya. Tapi saat ini belum ada tanda-tanda ya. Saya akan mencoba mencari tahu. Nah, nanti kalau sudah akan saya infokan. Dan sebentar lagi perjalanan saya di jalur JJLS itu akan segera selesai. Nah,
Di depan ada pertigaan, belok kanan ke arah Sidarja, ke arah Gedung Reja Sidarja, dan belok kiri adalah ke arah Patimuan ya. Ke arah Patimuan, kemudian nanti ke daerah Kalipucang, Jawa Barat, kemudian Pangandaran. Oke. Saya cukupkan dulu untuk trip saya kali ini ya, situasi terkini atau update daripada JCLS Bantarsari Gedung Reja. Terima kasih sudah menonton. See you next time.